Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Pernahkah kita umat Islam mendapatkan sumbangsih dari non-Muslim, terutama oleh kaum Yahudi, Kristen, dan Hindu dalam sejarah peradaban Islam? Pertanyaan ini perlu saya kemukakan di sini karena masih banyaknya kalangan Muslim yang sering kali memojokkan kaum non-Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Kaum non-Muslim dianggap sebagai musuh dan dipandang sebagai pihak yang sama sekali tidak memiliki jasa apapun pada umat Islam. Di negeri kita, kaum non-Muslim sering menjadi sasaran kebencian. Mereka sering dianggap sebagai pihak yang senantiasa ingin mengajak orang Islam untuk masuk ke dalam agama mereka. Bahkan dalam situasi wabah COVID-19 ini, ada yang mengatakan jika virus corona ini hanya diperuntukkan untuk kaum non-Muslim. Sejauh itukah prasangka kita terhadap non-Muslim? Pendek kata, citra kaum non-Muslim memang sangat jelek di hadapan orang-orang Islam. Jika mereka berjasa pun, maka jasa itu dianggap sebagai sebuah keharusan sebagai minoritas. Dan parahnya juga jasa itu pun tidak dianggap sebagai perbuatan baik bagi kaum Muslim karena mereka tidak seakidah. Buat apa menghargai mereka yang tidak seakidah? Demikian yang sering dipertanyakan. Namun bagaimana dengan sejarah kita? Sejarah Islam yang telah mencatat mereka. Marilah kita lihat sejarah Islam. Mari kita buka mata dan pikiran kita bahwa mereka memiliki jasa penting bagi kaum Muslim. Di dalam sejarah Islam, ekspansi ke dunia luar Jazirah Arab begitu cepat terjadi. Namun, kemajuan peradaban Islam terpenting setelah era Nabi Muhammad adalah munculnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah ini berhasil membawa Islam masuk ke dataran Eropa, terutama kawasan Andalusia. Sekarang disebut dengan istilah Spanyol. Dinasti Abbasiyah ini tidak hanya mengalami kemajuan perluasan wilayah, namun juga dalam bidang pengembangan peradaban dan pengetahuan Islam. Baiklah, selanjutnya kita buka lembaran sejarah kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam. Ternyata umat Islam memang pernah mendapatkan sumbangan yang nyata dari kaum non-Muslim. Bahkan sumbangan mereka itu bukan sekedar sumbangan yang biasa, namun sumbangan yang sangat menentukan dalam membangun ilmu pengetahuan dan peradaban dunia Islam yang sangat maju pada saat itu. Tahukah, wahai generasi kita sekarang, bahwa peran non-Muslim dalam transfer ilmu pengetahuan ke dunia Islam merupakan hal tak terbantahkan. Mereka menerjemahkan karya-karya berbahasa Yunani, India, dan juga Persia, serta bahasa Syriani ke dalam bahasa Arab. Bahasa yang menjadi bahasa utama umat Islam pada saat itu dan juga pada saat sekarang. Siapakah mereka-mereka ini? Saya sebutkan beberapa contoh nama. Pertama, keluarga Bakhtisu, anak dari Georges Bakhtisu, penganut Kristen Nestorian. Georges Bakhtisu ini adalah seorang yang menjadi dokter untuk Khalifah Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Mansur. Kedua, keluarga Hunain, terutama Hunain bin Ishaq. Hunain bin Ishaq juga seorang penganut Kristen yang taat. Kita harus memberitahu kepada generasi Islam sekarang jika karya terjemahan dari Hunain bin Ishaq dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab ini dinikmati oleh para ulama dan pemikir Islam termasyhur pada zaman itu. Antara lain adalah Ibnu Rus. Ibnu Rus adalah seorang ulama besar dalam mazhab Maliki yang kitab-kitabnya kita baca secara luas di negeri kita, di pesantren-pesantren modern dan juga di perguruan tinggi seantero Indonesia sampai saat ini. Tahukah kita bahwa Ibnu Rus
mendapatkan manfaat dari karya-karya Hunain ini. Lalu ada juga sejumlah nama seperti Khis al-A'sam al-Dimaski, seorang Kristen juga, kemudian Kisto bin Luko, seorang Nasrani dari Syam, Masarkih al-Yahudi Asyriani, Sabit al-Harrani, Abu Basar Mata bin Yunus, Yahya bin Adi, Istafan bin Basili, dan Musa bin Khalid. Nama-nama ini yang membantu dinasti Abbasiyah menerjemahkan sumber-sumber asing yang berasal dari bahasa Yunani dan Syriani ke dalam bahasa Arab pada masa kejayaan mereka. Ada juga sumbangan dari orang Hindu seperti yang dilakukan oleh Mangkahbil Al-Hindi dan Ibnu Dahin Al-Hindi. Mereka keduanya menerjemahkan sumber-sumber berbahasa Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Bidang-bidang keilmuan yang diterjemahkan oleh mereka pun adalah bidang-bidang utama yang membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban umat Islam seperti ilmu kedokteran, astronomi, kimia, pertanian, fisika, filsafat, ilmu hukum, dan lain sebagainya. Hasil akhir dari ini semua adalah kemajuan peradaban umat Islam dan ilmu pengetahuan Islam pada masa di atas. Kemajuan Islam ini pada akhirnya juga menjadi jembatan bagi kemajuan dunia Eropa. Kemajuan dunia Eropa berarti juga kemajuan dunia. Bagaimana kita, generasi manusia sekarang, menyikapi fakta sejarah yang demikian ini? Mungkin seseorang bisa membenci dan memusuhi non-muslim dalam hal urusan keagamaan, politik, ideologi, kekinian, namun kita tidak bisa membuang fakta sejarah bahwa mereka pernah menorehkan jasa mereka kepada umat Islam, menyumbang terjadinya puncak peradaban dan ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam. Kata orang bijak, jika kamu tidak tahu sejarah, maka kamu tidak tahu apa-apa. Kamu ibarat daun yang tidak tahu bahwa dirinya merupakan bagian dari pohon. Memang manusia yang lupa sejarah pada dasarnya adalah manusia yang dungu, karena masa depan itu sebagian ditentukan oleh sejarah. Syekh Ibrahim Ad-Duwais mengatakan dalam sebuah kitabnya, Iqra' at-tarikh liturabbita hadhil hadas al-yaum bitarikhina al-arik yauma ayyubayyina lana ad-durus wal ibar. Bacalah sejarah untuk mengaitkan peristiwa-peristiwa hari ini dengan sejarah kita yang lalu pada hari di mana itu akan menjelaskan kepada kita pelajaran dan pelajaran. Sebagai catatan, marilah dalam mensikapi sumbangan non-muslim untuk muslim dalam era COVID-19 ini sebagaimana dulu para ulama dan penguasa Islam zaman puncak peradaban Islam. Dengan sikap yang demikian kita bisa mencapai kehidupan yang toleran, harmonis, saling mengasihi, dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, kehidupan kita menjadi rahmat bagi sesama. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.